Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama, biasa dipanggil Ivan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan the kuis kelima, pertemuan kelima. Itu nomor 1, pertanyaannya, bagaimana cara mengatur strategi dan cara terbaik untuk mengoptimalkan penjadwalan pembangunan sebuah perangkat lunak yang sedang saya kembangkan. Yang pertama harus saya jelaskan itu yaitu dimulai dari penjadwalan. Penjadwalan itu pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil yang optimal dalam mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Nah, selanjutnya itu cara mengatur strateginya. Yang pertama itu mematangkan rencana yang kita buat. Sebelum membuat proyek, penting untuk membuat rencana yang sangat rinci. Karena kalau rencana yang sangat rinci itu pasti sangat dibuat dengan sejelas dan sedetail-detailnya. Yang kedua, itu memanfaatkan waktu dan durasi kegiatan secara optimal. Waktu menunjukkan keterangan siang dan malam sebagai untuk jadwal yang dibuat. Sedangkan durasi itu lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan jadwal yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga, selanjutnya itu memberikan batasan terhadap jadwal yang dibuat. Maksud batasannya di sini itu ada dua hal. Yang pertama, batasan hubungan kegiatan. Ini merupakan batasan akibat dari hubungan yang terjadi antara kegiatan pertama dengan yang lainnya. Yang kedua, itu batasan kondisi sumber daya. Batasan ini merupakan akibat karena tidak adanya sumber daya. Yang keempat, membuat rencana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada hal yang tidak diinginkan. Dan yang kelima itu, melakukan komunikasi yang baik saat menyusun penjadwalan pembuatan proyek. Oke, kira-kira itu dari saya untuk nomor 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, soalnya seperti ini, jelaskanlah pemahaman bukan hasil searching tentang konsep dasar dan metodologi terkait dengan pengembangan aplikasi berbasis Rapid yang sedang saya lakukan. Nah, jawabannya itu, pertama kita mulai dari RAD. RAD itu apa sih? RAD itu panjangan singkatan dari Rapid Application Development. Merupakan sebuah model yang bisa digunakan kalau kita ingin membangun atau membuat sebuah perangkat lunak. Kalau kita menggunakan RAD, itu ada batasan waktunya yang perlu kita perhatikan karena dalam model RAD itu sangat mengandalkan waktu yang singkat dan cepat untuk membangun perangkat lunak. Nah, di sini tahap-tahapannya itu yang pertama requirement planning. Yang dilakukan pada tahap ini untuk tim akan bertemu dengan mitra atau klien yang kita tuju. Disinilah kita akan membahas permasalahan apa yang sedang dialami oleh mitra. Dan pada tahap ini juga dilakukan identifikasi tujuan, masalah, dan kebutuhan yang dimiliki oleh mitra. Selanjutnya, tim akan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi yang ingin kita buat. Pembuatan jadwal proyek juga dibuat pada tahap ini supaya jalannya kegiatan dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya masuk tahap user design setelah selesai melakukan tahap pertama. Yang kedua, kami sebagai tim akan membuat blueprint atau gambaran kasar dari aplikasi yang sedang dibuat. Dan akan didiskusikan dengan mitra. Dan hasil diskusinya akan membawa kami ke langkah selanjutnya. Yang ketiga itu ada tahap construction.
Yang pertama, kita perlu membuat UML untuk memvisualisasikan sistem yang dibangun dengan menggabungkan grafik dan gambar untuk penjelasannya. Selanjutnya, melakukan pembuatan mockup dan sarana media untuk mempresentasikan aplikasi yang kami buat. Dalam tahap ini, yang bertugas sebagai desain akan berdiskusi dengan programmer yang nantinya akan membuat aplikasi yang diinginkan oleh mitra sesuai dengan tahapan yang dilakukan sebelumnya. Jika tahap sebelumnya tidak ada masalah, maka programmer yang nantinya akan mengeksekusi dalam pembuatan aplikasi yang sesuai. Dan yang terakhir itu tahap keempat, itu adalah tahap implementasi. Tahap implementasi inilah tahap terakhir dari model RAD. Kita melakukan implementasi sistem dan memberikan petunjuk penggunaan dan melakukan pemasangan. Kira-kira itu saja untuk nomor 2. Oke, selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 itu tools apa sih yang kita gunain dalam membuat project kita ini. Nah, yang pertama itu ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini untuk membuat laporan proposal project kita. Nah, yang kedua itu saya menggunakan Microsoft Project. Microsoft Project-nya mari kita buat seperti ini. Text name-nya kita beri nama cancel, kita beri nama memulai project. Durasinya kita beri 6 hari. Kita mulai dari hari ini dan langsung akan otomatis waktu finishnya itu 6 hari ke depan, hari Jumat, April tanggal 10 tahun 2020. Nah, yang kedua itu ada membahas project. Kita beri waktunya 3 hari. Kita beri waktunya sama. Dan akan waktu finishnya otomatis akan langsung muncul. Tanggal 7 bulan April tahun 2020. Nah, yang ketiga itu text name-nya kita beri requirement analis. Di sini kita beri waktu 3 hari juga. Tanggalnya tanggal 8, maka otomatis akan selesai pada hari Jumat tanggal 10 April bulan 2020. Kira-kira untuk membuat jadwal di Microsoft Project itu seperti ini. Kita sudah selesai membuat jadwal di Microsoft Project. Mari kita save. Di PC dokumen project, kita beri project pertama, kita save. Oke, kita keluar. Lalu yang tools yang digunakan selanjutnya itu Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Di sini untuk mencatat seluruh biaya. Kita beri nomor. Di sini job function. Kita geser sedikit. Lalu kita beri durasi kerja. Kita geser lagi.
Lalu kita beri Monday rate, kita geser, dan selanjutnya itu subtotal. Kita blok, kita rata tengah biar supaya agak rapi. Kita beri nomor 1 yaitu manajer proyek. Kita geser lagi supaya bagus, dan durasi kerjanya itu 60. Terus Monday rate-nya itu sekitar 20.000. Totalnya 1,200.000 jika ditotal dalam 60 hari. Yang kedua itu ada analis, durasi kerjanya 16 hari. Analis itu Monday rate-nya 10.000, totalnya menjadi 160.000. Yang ketiga ada desainer, durasi kerja 20 hari. Monday rate-nya sama 10.000, totalnya sekitar 200.000. Dan yang terakhir itu ada programmer, durasi kerjanya 24 hari. Monday rate-nya sekitar 15.000, dan total subtotalnya itu menjadi 360.000. Lalu kita kosongkan, kita beri lalu di sini kita beri total, subtotalnya menjadi 1.920.000. Kira-kira membuat tabel biayanya masing-masing tim segini, dan untuk tools yang digunakan itu Microsoft Excel. Oke, kita simpan, kita save, diskusi, dokumen, langsung kita save saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat UML, yaitu dengan aplikasi Star UML. Star UML, kita buka. Kita fullkan. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk membuat menu utama dari kelas diagram. Caranya, klik model, add diagram, pilih kelas diagram. Langsung saja kita pilih di bagian kelas basic, itu pilih kelas. Kita klik di sini,
langsung ketik login user, terus kita tambahkan atribut. Itu atributnya ada username dan password. Nah, selanjutnya itu kita tambahin operasinya. Di bagian sini kita klik kanan, terus pilih add dan pilih operation. Lalu kita isi operasi di sini, isi dengan cek. Kita ambil lagi kelas diagram, kita buat lagi namanya sistem web. Kita tambahkan atribut, di mana atributnya ada kode susu, terus ada nama susu dan harga. Setelah itu di bagian bawah kita klik kanan, pilih add, lalu pilih operation. Nah, kita ubah operasinya menjadi beranda terus kelola barang dan logout. Lalu kita relasikan login user dan sistem web ini. Pilih generalization dari sini. Udah kira-kira begini untuk kelas diagram, untuk membuat kelas diagram dengan Star UML. Balsamiq Mockup untuk membuat mockup. Kita langsung saja buka aplikasinya Balsamiq Mockup 3. Kita fullkan. Nah, di sini kita akan membuat tampilan desktop. Kita pilih all, kita pilih browser. Kita besarkan terlebih dahulu. Di sini. Lalu kita beri kita pilih teks. Di sini mungkin kita akan kasih menu bar. Di mana di sini ada shop, mungkin ada produk dan kontak. Kira-kira seperti ini. Lalu si subtitle, toko barokah, lalu kita akan menginput gambar di media, pilih image. Ini untuk mengupload gambar ke dalam Balsamiq Mockup-nya. Kita klik 2 kali, maka langsung pilih saja gambarnya. Kita open, proses import, dan selesai. Gambarnya terlalu besar, kita kecilkan, kita sesuaikan. Ini hanya contoh, kita kecilkan kira-kira seperti ini. Lalu kita beri nama, kita beri
text. Denkau madu. Kita kecilkan, sesuaikan, taruh di sini. Nice. Kira-kira seperti ini contoh membuat mockup. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam. Setelah itu tools yang digunakan itu adalah Wix, yaitu berupa website untuk membuat tampilan untuk membuat website fullnya seperti ini. Buka di www.wix.com/website. Jadi di sini kita akan membuat websitenya dengan Wix. Kita pilih yang cocok, menurut saya yang ini, lalu kita edit. Kita tunggu. Nah, sini kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya muncul. Kita tunggu dulu. Di sini langsung saja kita add aplikasi. Jika ingin menambahkan aplikasi, terus kita pilih media. Jika untuk mengupload dari sosial media apapun, kita bisa lihat seperti itu. Dan terus kita pilih menu. So, produknya kapan? Thank you. Oke. Nah, di sini jika ada yang ingin dikurangkan, kita bisa kita manage menunya. Lalu flag ini bisa kita hilangkan jika tidak diperlukan dengan cara di delete. Terus klik delete. Nah, terus kita keluarkan, maka ini sudah langsung hilang. Nah, di sini kita langsung bisa beri nama. Kita change text. Kita ubah menjadi toko barokah. Sini bisa kita hapus jika tidak diinginkan. Nah, lalu untuk gambar-gambarnya bisa kita manage produk. Kita tunggu. Kita bisa select all.
kecuali sisakan satu untuk contoh, lalu kita hapus. Oke. Nah, di sini bisa kita edit dengan produk yang kita jual. Untuk gambar yang tidak perlu yang tidak kita butuhkan tinggal di X seperti tadi. Dan sini kita akan mengupload sebuah gambar yang kita inginkan. Setelah itu saya mau upload gambarnya. Merek susu kau satu madu. Misalnya seperti ini. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Jika sudah selesai, maka seperti ini. Lalu kita X. Kita tambah saja image seperti ini, add to page, maka akan muncul seperti ini, ya kan. Terus kita bisa menamakan produknya Lactogrow 4 madu. Oke, kita save. Nah, sudah selesai. Di produknya kita sudah rubah jadi seperti ini, dan kita ubah harganya menjadi 89.000. Oke, kita save. 89.000. Oke, kita save. Habis itu kita keluar, maka tampilannya akan langsung berubah. Mungkin itu saja tools yang saya butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.